Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memutar rekaman yang diduga suara Jokowi yang ingin pakai penegak hukum untuk intimidasi. Beliau mengatakan ini untuk mengintimidasi orang-orang yang melakukan A, B, C, D. Justru itu kan menunjukkan tabiat dan karakter seorang Presiden Jokowi. Dan itu karakter yang bagus. Karena kan kalau ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang nyeleweng. Ya silahkan aja. Ini adalah sebuah kebohongan publik yang sangat disayangkan bahwa ada figur sekelas sekjen harusnya membuat pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar data dan fakta yang jelas. Kalau Grace merasa bahwa itu kan teks yang lama, ngapain diputar ulang? Kalau Grace merasa bahwa itu kan mengingatkan substance dari proklamasi, mau mengingatkan substance dari psikologi Jokowi. Jadi semuanya itu menyangkut. Hasto punya kepentingan untuk mengingatkan bahwa dari awal sebetulnya origin dari Jokowi seperti itu. Jadi gini ya, saya kasih tahu sama teman-teman mahasiswa, Mas Hasto itu telah memperkosa teks. Teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Pidato Pak Jokowi itu sangat panjang. Tapi untuk mengingatkan anak-anak muda mahasiswa yang pada waktu itu mungkin masih SMA, belum tahu watak Jokowi, sekarang diingatkan oleh PDIP. Begini loh wataknya Pak Jokowi itu, dia bisa menggigit. Apa aja dia bisa gigit, kecuali giginya sendiri dia nggak bisa gigit. Tapi begini, apapun kan dia seorang presiden. Memang hak dia untuk memerintah kejaksaan, polisi, untuk menangkapi orang-orang yang maling. Justru Pak Jokowi itu mengingatkan para aparatur ya, baik kepala daerah maupun penegak hukum untuk bekerja dengan baik. Agar apa? Agar Indonesia bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menurunkan impor. Bahkan dia mengingatkan aparat hukum untuk tidak mengganggu, menggigit orang-orang yang bekerja dengan baik, birokrat yang bekerja dengan baik, pengusaha yang bekerja dengan baik. Dan dia mengatakan begini, kalau ada aparat hukum yang main-main, diganti saja kepada para pimpinan. Kita mau lihat sebetulnya isi dari rekaman itu memperlihatkan karakter dasar dari kepemimpinan Pak Jokowi, dan itu yang dia lakukan di Mahkamah Konstitusi, dia lakukan di MK, di KPK, dia lakukan ke Golkar, dia lakukan ke PDIP, kan itu yang terjadi kan. Nah, soal bisikin atau ngasih tahu itu kan biasa. Nah, Anda kalau jadi pimpinan, Anda dapat informasi dari sana dari sini. Kalau ada hal yang tidak benar, saya sampaikan, kan bahasanya begitu. Justru Pak Jokowi itu sedang berperan sebagai whistleblower. Dalam hukum whistleblower itu bagus apa jelek? Bagus. Justru kalau ada penyimpangan dia kasih tahu kepada aparat hukum, bukan dia sendiri yang menindak. Itu yang saya sebut berbahaya sekali Mas Hasto ini. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Ini salah satu ya pernyataan paling lemah dari Mas Hasto Kristianto, Pak Sekjen kita ini. Dan ini betul-betul mengherankan. Beliau lagi-lagi kayaknya mengutip hoax. Yang menjadi hoax itu adalah ketika mengatakan bahwa Presiden selama ini tidak bisa mengintervensi institusi-institusi itu. Gimana Presiden bisa menjadi whistleblower. Ternyata beliau mengatakan sendiri, saya bisa intervensi, saya bisa suruh orang gigit kamu. Namanya whistleblower dalam sistem hukum kita. Tapi saya bisa suruh orang gigit kamu. Nah itu jelas. Ini presiden yang baik, yang membela rakyat. Kalau ada penyelewengan dilaporkan kepada aparatnya. Daripada ada presiden nggak memerintahkan aparat hukum terhadap orang yang korupsi malah disimpan gitu kan. Pak Presiden menegur aparat yang justru mengintimidasi, menakut-nakuti, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang, begitu kan. Jadi yang seperti ini ya beliau akan menginformasikan kepada pimpinan-pimpinannya masing-masing, begitu kan. Tapi memang ada sesuatu yang salah di situ, bukannya beliau mengkriminalisasi orang. Ini konteksnya makanya harus dibaca secara keseluruhan. Kalau teman-teman mahasiswa atau siapapun mau melihat konteksnya seperti apa, gampang kok, tinggal ke websitenya Setkap, bisa dibaca lengkap di situ dan dilihat konteksnya seperti apa. Kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga jangan menggigit. 'Gigit' orang yang benar, 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 'Gigit' orang yang benar,
Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Ini ada ini di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini, tolong cek, langsung copot, pecat, itu aja udah. Itu stop, kayak gitu harus stop, jangan diterus-teruskan. Kepada Pangdam dan Rem dan Dim seluruh jajaran TNI, kebesaran TNI harus digunakan untuk menjaga pertahanan, keamanan, persatuan. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi, ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri, kan enggak mungkin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkominda tahun 2019. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Dan itulah tadi video perdebatan antara M. Kodari dan Arief Puyono dengan Rocky Gerung dan juga Ciko Hakim. Di video tersebut membahas soal Pak Hasto ya, yang kemarin sempat viral karena membagikan sebuah video Bapak Jokowi yang kemudian viral dan menjadi perbincangan publik. Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.